Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Ega. Selamat siang, Pak. Bagaimana nih kabarnya Bu Ega siang ini? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah, Pak, sehat. Baik. Oke. Nah, ini katanya nih Ibu mau ngobrol nih atau diskusi sama saya. Mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu untuk menyampaikan sesuatunya itu tentang apa ya Bu sekiranya? Iya, tentang ini sih, Pak, kendala dalam pekerjaan. Kendala dalam pekerjaan yang saya ngerasa tuh akhir-akhir ini tuh jadi kayak berat banget bebannya gitu karena saya ngajar tuh 30 jam ditambah dengan tugas-tugas tambahan yang lain misalnya seperti pembina OSIS, kemudian juga pelatih dan pembina ekskul juga dan tugas-tugas tambahan lain gitu yang di luar intrakurikuler juga ada gitu. Itu sih Pak yang membuat saya tuh jadi kayaknya sulit membagi waktu juga dan saya merasa jadi tidak optimal dalam pekerjaan saya yang utama yaitu mengajar di kelas gitu. Karena persiapan dan waktu saya itu habis di terbagi gitu ya, terbagi sama pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Itu sih Pak Hendro yang ingin saya bicarakan di sesi kali ini. Oke, baik Ibu. Sebenarnya topiknya sangat menarik ya. Memang kalau lihat dari kendala Ibu sangat padat nih jamnya nih dan luar biasa tugas tambahannya. Mungkin kita memiliki waktu Mm-mm. antara 8 sampai 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, dari Ibu Ega, capaian yang ingin yang dicapai dari diskusi kita kali ini apa itu, Ibu Ega? Iya, saya maunya tuh ini ya saya bisa bisa mulai mencoba memetakan duduk persoalannya itu di mana sih gitu. Kenapa saya merasa pekerjaan-pekerjaan itu jadi seperti beban tersendiri untuk saya gitu. Karena saking banyaknya jadi saya nggak bisa optimal di pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Terutama ya mengajar kan butuh banyak persiapan ya Pak. Nah itu yang tidak optimal tuh di situ karena banyak pekerjaan-pekerjaan tambahan yang menyita waktu juga gitu. Jadi saya eh, apa dalam dalam sesi kali ini ingin coba gimana ya supaya pekerjaan saya ini di sekolah ini terutama dalam hal mengajar itu bisa efektif, bisa optimal seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Sebenarnya Ibu sudah hebat ya, sudah mau berusaha terkait dengan pemetaan jamnya dan tugas-tugas tambahan itu supaya lebih efisien dan efektif. Untuk cara penerapannya ketika mengoptimalkan dalam saat pembelajaran. Nah, apa sih Bu yang menjadi permasalahan Ibu ketika tadi yang pertama adalah ada eh, tambahan 30 jam, lalu yang kedua tugas tambahan lebih dari satu, lalu membanding waktu, apakah permasalahan ini eh, menjadi beban juga buat ibu atau memang mungkin di dalam sekolah memikirkan bahwa ibu mampu loh untuk mengemban tugas ini gitu Bu. Permasalahannya sih apa sih Bu kalau dari ibu gitu Bu? Iya, uh, mungkin kalau kalau dari pandangan saya mungkin pihak sekolah merasa merasa saya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi di sisi lain saya merasa ada yang tidak dilihat nih, yaitu dari tantangan dan kendalanya gitu, dari setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya gitu. Jadi dari tiap pekerjaan itu
apa ya, tidak diberikan ruang untuk dievaluasi gitu ya, tidak diberikan, ruang untuk ditemukan, kendalanya tuh apa gitu. Jadi saya merasa, pekerjaan-pekerjaan itu pada akhirnya, yang saya lakukan itu ya udah hanya sebatas selesai gitu, hanya sebatas selesai menggugurkan kewajiban, padahal Padahal harapan saya tuh sebenarnya bisa 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 dilakukan dengan, baik gitu, tapi pada kenyataannya, karena saking banyaknya gitu ya, saya jadi kekurangan waktu untuk mengerjakan itu semua, terutama sih yang menjadi concern saya adalah, ini ya, mengajar di kelas itu ya, Pak, gitu ya, dengan banyak sekali, eee, apa, ilmu-ilmu yang ingin saya terapkan gitu dari hasil saya belajar, tapi kan tentu semuanya itu butuh butuh belajar, butuh persiapan, tapi saya ngerasa saya tidak ada waktu gitu untuk, mempersiapkan itu, tidak ada waktu untuk, mengevaluasi apa yang sudah saya ajarkan di kelas kepada anak-anak gitu. Alhasil, saya merasa yang menjadi korban di sini adalah, anak-anak gitu, tidak bisa, apa ya, saya sendiri mengajarnya itu tidak bisa maksimal, tidak bisa mempersiapkan pengalaman belajar yang menarik, karena saya sendiri banyak, apa, terbebani sama pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu, yang sebenarnya sih memang ada kaitannya dengan pembelajaran, tapi, mmm, banyak yang tidak banyak yang tidak terkaitnya sih gitu, apa, pekerjaan-pekerjaan tambahannya gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, sebenarnya menarik sekali Ibu ya obrolan kita nih. Tadi Ibu menyampaikan tentang ada harapan adanya kendala dan Mhm. tantangan. Mungkin Ibu bisa menceritakan gitu harapan dan tantangan dan kendala yang tidak terlihat oleh mungkin tim manajemen ketika Ibu diberikan tugas itu seperti apa Ibu? Ya tadi kendalanya misalnya, dalam pembelajaran saya tuh mengajar itu 1 minggu 30 jam ya, Pak, dari 40 jam yang ada gitu. Nah, saya mengajar 5 kelas, kemudian, setiap mengajar itu kan misalnya, saya butuh waktu untuk, membuat media gitu ya, atau misalnya sesederhana membuat atau mencari ice breaking yang tidak monoton gitu. Sementara ketika saya ada waktu luang untuk mengajar dalam 1 hari, misalnya saya hanya 2 JP waktu luangnya, tapi saya gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya tentang kepanitiaan, apa, kegiatan sekolah, atau misalnya, OSIS, karena saya juga sebagai pembina OSIS, bahkan ketika jam pulang sekolah pun ketika jam pulang sekolah pun itu, eee, apa ya, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya tidak masuk ke dalam, to do list saya gitu. Misalnya tiba-tiba ada dari anak OSIS yang mau minta review proposal dan lain sebagainya. Saya tidak ada waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang untuk besok nih. Padahal besok tuh misalnya mau materi baru gitu ya, gitu. Bisa saja sebenarnya saya kerjakan di rumah gitu ya, tapi, apa ya, saya selalu punya prinsip, work life balance gitu loh, Pak Hendro. Jadi ketika di rumah, saya dedikasikan waktu untuk keluarga, untuk beristirahat gitu ya. Jadi jangan sampai juga saya totalitas dalam bekerja, tapi kemudian mengorbankan kesehatan saya, itu juga kan jadi, apa ya, jadi tidak baik juga gitu. Tapi ya sebisa mungkin jika ada waktu-waktu yang memang bisa saya manfaatkan di rumah untuk melakukan pekerjaan, ya saya gunakan gitu. Tapi saya tidak sampai yang ngoyo banget sampai tengah malam jam 10, tidak. Misalnya maksimal jam 9, saya harus sudah istirahat, ya sudah jam 9 saya selesaikan gitu. Nah, itu pun pada akhirnya tidak cukup waktu untuk, eee, apa, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya, Pak. Tapi pada akhirnya selesai, Pak. Pada akhirnya selesai pekerjaan yang banyak itu selesai. Tapi ya itu tadi saya bilang, jadinya tidak tidak maksimal. Contoh misalnya yang menjadi ya seringkali yang kemudian menjadi korban adalah anak-anak di kelas gitu. Eee, ya udah akhirnya saya mengajar dengan, misalnya nih template-template yang di tahun sebelumnya gitu ya, di tahun sebelumnya
harapan saya bikin media baru gitu ya, bikin desain pembelajaran yang baru gitu, harapannya gitu. Tapi ya pada akhirnya begitu, akhirnya saya pakai template yang lama, yang tahun lalu, atau pakai misalnya teks-teks yang lama, karena saya juga nggak sempat cari dan mengeksplorasi teks-teks baru untuk media belajar baru gitu. Karena waktu-waktu luang saya tadi digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain di luar pembelajaran. Sementara di rumah ya sebisa mungkin saya untuk gunakan waktunya untuk istirahat, untuk keluarga. Kalaupun memang harus ada kaitannya sama pekerjaan, tapi yang biasanya tuh sifatnya urgent aja gitu, urgent yang deadline buat besok, atau deadline mengenai tugas kepanitiaan yang ini atau yang B, yang C gitu. Gitu sih Pak Hendro. Wah, Ibu tadi sudah menyebutkan beberapa pencapaian yang Ibu inginkan ya. Pengennya lebih fokus untuk lebih baik dalam pembuatan media pembelajaran, lalu fokus ke untuk anak juga dalam proses pengembangan. Itu sangat saya salut dan mengapresiasi sekali dari apa yang ingin Ibu capai itu loh. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, mungkin langkah atau strategi ini Bu, kan Ibu tadi udah sampai titik ketika 2 minggu nih ya, udah dikasih jam 30 jam lebih sama pimpinan, lalu tugas tambahan, lalu waktu yang juga mungkin banyak yang mungkin terbuang untuk di dalam kutip adalah di dalam kelas ya, lebih mengerjakan tugas tambahan itu loh Bu. Nah, strategi Ibu nih, bagaimana Bu untuk bisa mengatasi tadi 3 kendala ataupun beberapa kendala yang Ibu hadapi Bu? Yang pertama sih strategi tentu saya berupaya jika ada pekerjaan-pekerjaan yang saya rasa bisa saya negosiasi gitu ya kepada tim manajemen, saya berupaya negosiasi gitu. Sebagai contoh misalnya untuk misalnya saya ditunjuk menjadi ketua panitia proyek P5 misalnya gitu. Tapi saya berusaha untuk bernegosiasi apakah mungkin misalnya saya punya wakil gitu loh Pak. Ditunjuk wakil untuk mendampingi saya gitu. Saya berusaha bernegosiasi itu, atau misalnya saya tidak dikasih jadwal piket gitu ya, karena ketika ada waktu luang saya juga dapat jadwal piket juga gitu, piket lantai. Jadi saya pertama berupaya melakukan negosiasi kepada tim manajemen sekolah yang memungkinkan untuk dipertimbangkan gitu. Saya selalu berupaya itu karena bagaimanapun kan kebijakan itu diberikan oleh pihak manajemen sekolah. Kemudian ya kalaupun itu tidak berhasil ya mau tidak mau ya saya terima ya, bagaimanapun kan kapasitas saya sebagai seorang guru biasa ya sudah gitu, saya terima apa yang diberikan gitu. Kemudian strategi berikutnya ya saya membuat timeline ini ya skala prioritas gitu loh Pak. Jadi mana yang sekiranya deadline-nya lebih dulu gitu kan saya prioritaskan. Saya buat timeline yang lebih spesifik supaya saya tahu kira-kira hari ini apa yang lebih baik saya kerjakan duluan. Ada waktu luang apa yang saya kerjakan duluan, meskipun pada kenyataannya seringkali meskipun saya buat timeline, ini ada jam kosong saya gunakan untuk, tapi biasanya ada aja pekerjaan tak terduga gitu ya yang harus ditindaklanjuti, yang pada akhirnya ya udah timeline ke sana-sananya jadi berantakan gitu. Paling itu sih Pak, melakukan negosiasi dan tadi membuat timeline waktu seperti skala prioritas gitu. Oke Ibu, sebenarnya sih wah mantap nih Bu ya, sudah ada beberapa langkah yang Ibu coba lakukan. Yang pertama adalah negosiasi, yang kedua timeline ya, itu kayak semacam schedule jadwal. Nah, apakah dari langkah strategi itu Bu,
apakah Ibu mendapat dukungan, Bu, atau motivasi untuk menerapkan, tadi, untuk bernegosiasi, diwadahi, atau menerima masukan dari Ibu Ega, lalu tadi adalah membuat timeline, lalu apakah itu sudah, apa namanya, luar jadwal lah dan memang itu menjadikan, jalan keluar gitu, Bu? Mmm, Seperti itu. kalau untuk negosiasi sih saya sudah coba lakukan ya, tapi kayaknya, belum berhasil gitu ya, belum berhasil dengan berbagai pertimbangan gitu. Ya membuat timeline pun saya upayakan saya buat gitu dengan pedoman dan masukan, teman-teman. Timeline tersebut ya 70%, eee, sudah cukup membantu, walaupun belum maksimal ya 70% Pak, dengan saya membuat jadwal itu, sudah cukup membantu sih, dan itu pun, kerap kali saya minta masukan dari teman-teman rekan sejawat gitu, apa sebaiknya seperti apa, atau juga misalnya beberapa pekerjaan yang sekiranya, bisa saya, bagikan dalam tim gitu ya, alhamdulillah sih, tim banyak dukung gitu. Oke, baik, Bu. Berarti Ibu udah dapat dari dukungan, Bu, ya? Udah dapat dukungan maupun dari rekan sejawat, mungkin dari pimpinan. Mungkin memang yang dalam kondisi tertentu yang mungkin tidak bisa terelakkan yang tadi Ibu bilang, Mhm. ya sebagai yang di bawah memang harus kebijakan perlu kita terima dan perlu kita cari alternatif maupun solusi dari lainnya ya, Bu, ya. Nah, kalau tadi Ibu bilang berkomunikasi, lalu bilang juga membuat timeline. Nah, supaya itu sekiranya menjadi, jalan keluar terbaik, Bu, itu seperti apa Ibu yang Ibu lakukan, Bu? Eee, apa ya, Pak, ya berusaha untuk komitmen aja sih sama timeline yang saya buat gitu ya. Komitmen untuk menjalankan itu, karena itu udah jadi panduan di tengah, kepadatan pekerjaan gitu ya. Walaupun tadi saya bilang pada akhirnya kadang kala juga tidak sesuai karena satu dan lain hal, tapi ya, saya berupaya berkomitmen dari timeline itu, atau tadi, beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan dalam tim, saya minta bantuan tim untuk sama-sama, apa, delegasi tugas gitu. Oke, terkait tadi dengan Ibu sampaikan komitmen dan sering berkolaborasi. Nah, terkait dengan langkah itu, harapan Ibu nih ke depannya seperti apa, Ibu? Ya harapannya sih dengan saya tadi komitmen ya itu sih yang pertama yang harus harapannya ya tadi saya bisa lebih, bisa apa, memprioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya butuh concern saya lebih banyak gitu ya, dan mana, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa saya delegasikan kepada tim gitu. Itu sih Oke, harapannya sehingga, apa, tugas saya sebagai seorang guru yang mengajar di kelas itu, tetap bisa optimal gitu, terutama dampaknya kepada anak-anak, gitu Pak Hendro. baik, Ibu. Kalau di antara grid 1 sampai 10 Mhm. berkaitan dengan eh, apa yang Ibu hadapi ini dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan terkait dengan tugas tambahan itu, Ibu bisa menilai 1 sampai 10 berapa grid yang Ibu kasih. Maksudnya untuk yang sudah saya lakukan atau yang belum saya lakukan, Pak? Yang mungkin sudah Ibu lakukan. Eee, Mungkin di angka 7, di angka 7. 7. Berarti Iya. ini bisa naik lagi Bu ya. Itu kenapa Ibu bisa angka Iya. 7? Ya tadi saya bilang, di situ ya 7 ya udah, saya sudah berupaya, tapi ya tadi, beberapa hal masih di luar kendali saya dan belum bisa maksimal ya 3 poin tadi yang belum bisa mencapai 10. Gitu. Oke. Mungkin ada hal yang akan Ibu lakukan waktu dekat ini, Bu? Karena Ibu sudah melakukan kegiatan Mhm. yang sudah Ibu lakukan dan Ibu
memiliki tanggung jawabnya yang dikasih berlebih. Mungkin ada hal terdekat yang Ibu ingin lakukan, Bu? Hal terdekat yang ingin saya lakukan apa ya? Eh Mungkin ini kali ya, mengurangi kan kadangkala juga saya ada waktu-waktu yang saya dedikasikan buat diri saya, me time istilahnya lah Pak Hendro. Ya me time mungkin itu bisa saya kurangi jatahnya gitu. Misalnya jatah me time saya 2 jam biasanya dalam 2 hari atau 3 hari, mungkin bisa saya kurangi jadi 1 jam aja, 1 jam lagi bisa saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang belum selesai, mungkin seperti itu. Baik Ibu Ega, alhamdulillah sih kalau saya lihat Ibu juga sudah beberapa menemukan solusi ya terkait dengan adanya kendala yang Ibu hadapi. Yang pertama mungkin dari yang Ibu dikasih lebih dari 30 jam, lalu juga ada tugas tambahan dari pimpinan, lalu yang ketiga adalah mungkin waktu yang kurang optimal oleh peserta didik. Tapi saya sangat bahagia Ibu bisa coba mengungkapkan itu dan memberikan kalimat-kalimat positif terkait dengan solusi yang Ibu sudah lakukan maupun yang akan Ibu nanti lakukan. Mungkin saya ingin bertanya terkait siapa Bu yang ikut andil atau yang coba bertanggung jawab terkait dengan acara nanti diskusi, berkolaborasi maupun tadi yang Ibu bilang bernegosiasi gitu. Itu siapa Ibu? Mungkin dalam hal ini tim manajemen sekolah ya Pak, misalnya untuk pembagian jam mengajar yang bisa lebih ini lagi, mungkin staf kurikulum gitu ya, wakasek kurikulum, untuk kemudian saya negosiasi berkaitan sama jam mengajar, jam piket, sama pembinaan ekstrakurikuler gitu. Terus juga mungkin ini ya tim beberapa kegiatan yang nanti dalam bentuk kepanitiaan gitu ya. Jadi tim panitia kegiatan kali ya yang bisa saya ajak kerjasama dan kolaborasi untuk hal yang tadi saya sebutkan gitu. Mungkin bagaimana Bu cara Ibu nih bisa memastikan bahwa kegiatan tadi nih diskusi atau negosiasi sama manajemen lalu dengan tim kegiatan lainnya itu dapat terimplementasi dengan baik di Ibu sebagai pendidik maupun Ibu sebagai ada tugas tambahannya di luar dari tugas pendidik. Halo, tes. Ya Pak. Ya. Bagaimana Ibu cara memastikan Bu, cara memastikannya supaya berjalan dengan baik lah tadi yang Ibu sampaikan itu yang terkait dengan berdiskusi dengan manajemen maupun dengan tim kegiatan yang sifatnya di luar dari tugas tambahan itu Bu. Mungkin ini ya tadi ya selain saya negosiasi kemudian follow up terus gitu ya, saya juga menjalin kerjasama dengan rekan sejawat gitu kali ya Pak, sehingga misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara tim gitu, saya bisa meminta bantuan rekan-rekan sejawat dalam praktik dan penyelesaiannya gitu. Terus bagaimana saya memastikan hal itu ya mungkin tadi ya komitmen dulu ya, saya memegang komitmen dalam diri untuk bagaimanapun itu adalah tugas yang diberikan kepada saya yang memang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab apapun kendala dan tantangannya gitu ya. Jadi jika komitmen itu sudah saya pegang ya mudah-mudahan ada jalan dan selalu saya bisa ini gitu, bisa penuh, bisa maksimal dalam menyelesaikan itu. Mungkin memang tidak sempurna tapi paling tidak bisa memberikan upaya terbesar yang bisa saya lakukan. Gitu Baik, kayaknya Pak. Ya, alhamdulillah mungkin sebetulnya memang waktu kita sudah habis Ibu, tapi saya sangat senang karena Bu Ega
bisa menemukan mungkin solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang Bu Ega hadapi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ega. Saya tunggu kembali diskusinya yang sangat menarik dari Bu Ega. Dan terima kasih juga atas waktunya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu Ega semakin senang dan sukses selalu, bisa terus melakukan hal-hal positif dalam kegiatan Ibu di dalam dunia pendidikan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Sampai Sama-sama, Bu Ega. ketemu di sesi berikutnya. Baik, Ibu.